Jumpa lagi di TV. Ya, masih ingat Poco F3 atau F3, si pembunuh flagship killer tahun 2021 ini? Iya, sayangnya pasti banyak dari kalian yang kesulitan pada saat mau beli ini karena barangnya udah kehabisan atau harganya jadi mahal di pasaran. Nah, buat kalian yang masih menjadikan Poco F3 sebagai smartphone idaman kalian, Poco Indonesia baru saja mengumumkan bahwa Poco F4 akan segera hadir di Indonesia. Oke, ini adalah Poco F4, dibacanya F4 atau F4 ya, jangan Fse, nanti ketahuan umur ya. Oke, saat video ini dibuat, kita masih dalam tahap review nih, tapi bisa lah ya kita share dikit apa yang dihadirkan pada Poco F4 ini di Indonesia. Jadi anggap aja ini sebagai previewnya Poco F4 sebelum kita tampilkan review penuhnya. Nah, kita akan bahas spesifikasi dan share sedikit kemampuan kameranya dalam video kali ini. Oke, kita mulai dari isi boxnya. Tentunya ada unitnya. Lalu screen protector sudah terpasang. Charger ada dong. Udah ya, 2 kali cukup ya. Oke, chargernya 67 watt. Kabelnya ada juga USB Type-C, lalu ada clear case-nya di sini dan ada dokumen. Tentunya SIM ejector ada, adapter USB Type-C to 3,5 mm headphone jack ada juga di sini. Dan tentunya kita seperti biasa dapat stiker-stiker dari Poco. Nah, karena unit yang kami pegang ini adalah versi retail resmi Indonesia, tentunya di sini juga ada kartu ucapan terima kasih dari Bung Andi, Head Marketing Poco Indonesia. Oke, dari sisi desainnya ya, bahasa desainnya ini seperti tren smartphone kelas harga segini ya. Bodinya kotak, back cover dan frame-nya ini flat juga. Ya, kayaknya semua pada pakai tipe yang mirip-mirip gitu ya bentuknya ya. Nah, pilihan warna ada night black, lalu ada moonlight silver dan ada nebula green. Back covernya ini bahannya polikarbonat, material frame-nya juga polikarbonat. Ketebalannya hanya 7,7 mm, jadi lumayan tipis ya. Bobotnya juga nggak nyampe 200 gram, tepatnya 195 gram, jadi nggak terlalu berat juga. Sisi kanan kita lihat ada side fingerprint sensor plus power button. Ini jadi satu nih. Ini posisinya sebetulnya yang paling menyenangkan nih buat kami ya. Lalu ada tombol volume up and down. Di atas ada mikrofon, ada grill output speaker bagian frame atas, dan ada infrared blaster di sini tentunya. Di kiri itu kosong, clean kirinya ya. Di bawah ada slot SIM tray. Ini support hanya dual SIM di sini ya. Lalu ada mikrofon, ada port USB Type-C, ada grill speaker stereo bagian bawahnya. Sayangnya ya nggak ada headphone jack di sini, tapi disediakan kan adapternya tadi ya. Ada dalam boxnya, masih lengkap. Di sisi belakang ada triple kamera dengan LED flash. Wide angle kameranya 64 megapiksel. Ukuran sensornya 0,5 inci. Bukaannya f1.79. Tentunya ini adalah kamera autofocus. Dan yang paling penting, dia sudah pakai Optical Image Stabilization ya, atau OIS ya. Ini sebuah peningkatan yang cukup signifikan dari pendahulunya karena yang dulu nggak punya OIS ya. Untuk rekaman video dia bisa mencapai 4K 60 fps. Ini juga peningkatan karena yang sebelumnya sampai 4K 30 fps. Slow motionnya up to 960 fps. Kemudian ada ultra wide angle camera 8 megapiksel f2.2, field of view-nya 119 derajat. Ini fixed focus ya, jadi bukan autofocus. Perekaman videonya bisa mencapai 1080p 30 fps. Lalu ada makro kamera 2 megapiksel f2.4. Ini fixed focus dan yang ini mendukung perekaman video juga tapi sampai 720p 30 fps. Beralih ke sisi layar, di sini ada earpiece dan ada kamera selfie 20 megapiksel f2.45 dengan perekaman video sampai dengan 1080p 30 fps. Nah, untuk layar ini ukurannya 6,67 inci dengan ultra tiny dot display. Yaitu kameranya tuh kecil banget di situ ya. Resolusinya Full HD Plus 2400 x 1080 pixel. Panelnya adalah E4 AMOLED. Brightness-nya jadi 1300 nits karena ya E4 Dynamic AMOLED ya, brightness-nya tinggi. Refresh rate-nya sampai dengan 120 Hz dengan touch sampling rate di 360 Hz. Tentunya ini sudah dukung HDR10 Plus dan dia pakai Corning Gorilla Glass 5 di sini. Always on display juga tersedia di sini ya. Nah, kita beralih ke spesifikasi internalnya. SoC-nya adalah Snapdragon 870. Iya, ini kayaknya SoC kebanggaan banyak orang ya.
nikmat sekali pakai yang satu ini biasanya ya. RAM 8GB LPDDR5 untuk yang kita uji, dan storage-nya 256GB UFS 3.1 ya. Untuk varian lain itu ada lagi yang RAM-nya 6GB dengan storage 128GB. Untuk baterai 4500 mAh dan chargernya adalah 67 watt turbo charge. Cooling sistemnya dia pakai Liquid Cool Technology 2.0. Untuk OS dia pakai MIUI 13 for Poco, ini Android 12 ya. Nah untuk update-nya banyak yang nanya update-nya berapa lama. Nah ini update-nya 2 tahun untuk OS dan tetap dapat update selama 3 tahun untuk security-nya. Untuk sensor ada proximity, ambient light sensor, accelerometer, gyroscope, ada e-compass, dan lain-lain. Dari sisi security-nya ada side mounted fingerprint tadi, ada face unlock juga. Konektivitas tentunya 5G di sini. Ya nggak usah dibahas lagi soal 5G-nya apakah bisa nyambung ke Telkomsel atau tidak. Ya karena para operator sudah menambahkan band 5G-nya. Jadi ini harusnya sudah siap untuk 5G Indonesia dengan berbagai macam operator. Untuk Wi-Fi, dia pakai Wi-Fi 6 dan Bluetooth-nya versi 5.2. Infrared Blaster ini tersedia ya, bisa untuk matiin atau hidupin TV dan peralatan elektronik lain yang bisa dikendalikan via infrared. Tentunya itu pakai app Mi Remote. Kemudian ada NFC tentunya, ada Wi-Fi sharing juga ada di sini, dan USB-nya support OTG. Nah, untuk bahasan mengenai pengujian lebih lanjut kita akan bahas di video review lengkapnya nanti ya. Nah, sekarang seperti yang sudah janjikan, mari kita lihat bagaimana hasil perekaman dengan kameranya. Tapi tentunya bareng sama Chris ya. Oke, kebetulan saya lagi di CP dan lagi pengen jalan-jalan aja weekend. Kebetulan lagi megang Poco F4, jadi sekalian aja kita bikin vlog kecil-kecilan lah untuk lihat hasil kameranya seperti apa. Jadi, emang rencananya mau kumpul sama teman permainan di Neo Toho. Untuk hitung gathering udah lama nggak ngumpul sama teman-teman anak Yoyo. Jajan dulu. Aus Neng. Baru buka ini ya. Oh lagi ada event. Fashion show nih kayak. Halo. Halo halo. Untuk resolusi atau mode video yang saya pakai, kalian bisa lihat aja di label kiri bawah ini ya. Memang video ini diekspor ke 1080p 30 sih, tapi saat lagi saya pakai rekaman, saya seringnya pakai 4K, antara 4K 30 atau 60. Udah cukup lama ya saya nggak ketemu teman-teman komunitas, jadi saya pikir ini momen yang bagus juga, sekalian nyobain kameranya si Poco F4 ini. Voiceover yang lagi kalian denger ini juga dari mikrofonnya Poco F4 ya. Kalau lagi gathering kayak gini ya layaknya lagi nongkrong aja sih. Biasa kita sharing trik, ngobrol, ketawa-ketiwi, dan yang pasti ya rekaman trik ya. Rekaman trik kayak gini bikin saya kalau nyari smartphone tuh udah wajib bisa perekaman 60 fps. Dan punya kemampuan slow-mo yang oke lah paling nggak. Tentunya karena pemandangan di sini cukup oke, jadi saya juga pakai untuk foto-foto sekilas dan hasilnya kayak begini. Untuk pengujian lebih detail dan lengkapnya, nanti akan saya bahas di full reviewnya ya. Dari pemakaian saya seharian dengan Poco F4 ini, kita bisa sama-sama lihat kemampuannya udah sangat cukup untuk bikin konten. Kalau kalian ada penasaran dengan kemampuan kameranya ini, tulis aja di komentar ya. Nanti saya akan usahakan untuk bahas di full reviewnya. Sekarang kita lanjut lagi ke Mas Dedi. Oke, kita memang belum menguji performance dan lain-lain ya. Jadi ini adalah sekilas mengenai si Poco F4 atau F4 ini. Spesifikasi seperti gini sih dari pengalaman yang sebelum-sebelumnya, game apa aja masih bisa dilibas rata kanan. Tapi game-game seperti PUBG Mobile, nah ini kita paling enak tuh ya pakai metode 4 jari di layar kalau mau memaksimalkan tombol-tombolnya. Nah kalau game-game shooter seperti ini tuh akan lebih asik tentunya kalau pakai smartphone yang ada tombol triggernya gitu. Iya gak sih? Lebih enak kayak gitu kan? Iya, jadi lebih mudah kalau membantai lawan-lawannya ya. Nah, untuk detail pengujian nantikan review lengkap kami ya. Kita akan uji kemampuan gamingnya pakai game berat, pasti. Daya tahan baterai tentu akan dites nanti ya. Pengujian kamera juga masih akan dilanjutkan dan diperdalam lagi. Yang jelas sih, dengan harga segini dapat 5G, Snapdragon 870, dan OIS rasanya perpaduan yang langka ya. Bentar. Harganya kan belum dibahas ya. Oke. Sampai sini dulu ya previewnya Poco F4. Nantikan review lengkapnya. Saya Didi Irfan, Jakarta TV.